Oke, sahabat lima waktu, selamat bertemu kembali di program khusus Bincang-Bincang Warga. Kali ini kita berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang ada di Kelurahan Padasuka. Ini khusus di 2 RW, yaitu RW 18 dan RW 19. Di samping saya sudah hadir. Terima kasih Pak Kadis, kehadiran ini dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Bapak Muhammad Roni. Kemudian juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak RW 19. Kemudian juga dengan Bapak Yana. Ya, terima kasih Pak Yana atas kehadirannya. Kemudian juga saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua RT 8 RW 19 Bapak Cecen, kemudian juga kepada Ketua Gemas Pak Dede, yaitu Gerakan Mandiri Sampah yang ada di RW 19 ya Pak Dede ya. Kemudian juga terima kasih juga, ini satu-satunya nih yang paling cantik ya Ibu Devi. Ibu Devi dari RW 18 ya. Di program apa Bu? Program pemilahan sampah. Ya, di Bringka kalau nggak salah ya. Iya. Ya, Bringkad itu Bringkadil katanya. Tapi ini mungkin positif ya, Bringkad itu Bringkadilnya. Nah, di dalam program bincang-bincang santai ini tentunya kita ingin mengetahui seperti apa sih kebijakan atau program-program yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Untuk itu kita simak nih keterangan dari Pak Roni sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Silakan Pak. Terima kasih Pak Epo dari Lima Waktu ya. Iya, Lima Waktu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih bisa hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya menginjak ke kebijakan, saya ingin cerita dulu terkait dengan persoalan sampah yang ada di Kota Cimahi. Betul. Timbulan sampah itu 286 ton per hari. 260 Mohon maaf, 268 ton per hari. per hari ya? Ya, per hari. Kota Cimahi. Sakota Cimahi. Padahal 3 kecamatan ya. 3 kecamatan ya. Luar biasa banyak. Nah, saat ini polanya masih manual. Ya. Jadi dikumpulkan oleh masyarakat, diangkut oleh dinas, Ya. dibuang ke TPA. TPA. Biaya untuk membuang yang sudah kita layani adalah sekitar 225 ton per hari. Ya. Dari 268 ton, 225 ton itu dibuang ke TPA. TPA-nya sekarang ke Sarimukti. Kita masih ikut di TPA Regional Jawa Barat. Iya, Sarimukti ya. Tipping-nya di Sarimukti dan kompensasi KDN KJP Betul? itu 50.000 Per ton. ton. Per ton. Luar biasa. Per ton. Nah, tinggal dihitung berapa per tahunnya. Per tahunnya. Jadi kita mengeluarkan untuk biaya ngurus sampah setahun Setahun 11 miliar. 11 miliar. 11 miliar. Besar Pak. ya. Iya. Iya. Kalau untuk pembangunan yang lain dimanfaatkan untuk Jadi yang lain luar sesuatu biasa. Ya, luar biasa. Nah, melihat dari persoalan ini, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait dengan pengelolaan sampah, sampah harus dikurangi mulai dari sumber. Dari sumber dari mana? Ya dari rumah. Kalau industri, perusahaan harus dari perusahaannya untuk mengelola, yaitu dengan cara memilah. Metode yang kita lakukan baru satu ini, memilah sampah. Kalau ada metode lain yang ditawarkan dan itu cukup efektif, pasti kita akan terima. Nah, kita kenal ada program Zero Waste, Zero to Nol Waste itu sampah. Ya, kita coba sampah itu sebenarnya harusnya mulai dari hulunya. Kalau kita beli misalnya permen, kan nggak usah pakai bungkus plastik atuh. Ya, jadi ya gitu aja ya. Iya, bawa aja sakuin. Soalnya kantong keresek kita bawa ke rumah umurnya tidak berumur lama. Sudah misalnya beli telur pakai kresek, bawa ke rumah kreseknya teh dibuang. Dibuang jadi banyak. Nah, udah jadi sampah ya, begitu. Betul.
Nah, mulai dari hulu harusnya gitu. Nanti ada kebijakan terkait dengan hulu ini, yaitu ada kebijakan tentang pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, apa yang disebut kresek. Jadi kresek itu nanti akan dilarang di pasar modern, minimarket, supermarket, atau mall, itu dilarang menggunakan kantong kresek ini. Nah, itu selama 6 bulan kita sosialisasi, 6 bulan berikutnya baru diterapkan. Rencananya kapan tuh pelarangan untuk kantong kresek ini? Aturannya sedang digodok. Nah, ya. Perda terkait dengan pengelolaan sampah itu sudah terbit, Perda nomor 6 tahun 2019. Nah, turunannya yaitu Perwal nanti, yaitu yang mengatur tentang pelarangan tadi. Nah, itu terkait dari hulu. Dari hulu ya? Ya, dari hulunya. Jadi kebijakannya harus mulai dikurangi. Sedangkan pasar tradisional itu akan diberlakukan setahun berikutnya. Ini tentu akan lebih repot. Rumit. Ya, lebih repot susah ya, lebih susah. Tapi mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Nah, itu kebijakan dari hulunya. Nah, sekarang di hilir. Tadi masyarakat produksi sampah timbulannya 268. Daripada kita membuang sampah atau mengeluarkan anggaran untuk mengelola sampah 11 miliar setahun, itu yang di Sarimukti. Sarimukti punya umur 2023 harus berhenti. Karena itu adalah TPA sementara. Sementara ya, udah penuh. Akibat 2000. dari Lewi Gajah dulu ada bencana. Kan lumayan tuh, Cimahi lautan sampah, Bandung lautan sampah waktu itu 2025 sampai 2006 sampah itu ada di mana-mana begitu. Nah, dijadikanlah TPA Sarimukti itu pinjam ke Perhutani untuk dijadikan TPA. Udah jauh lagi ya. Nah, itu akan berakhir 2023. Kita harus buang sampah ke TPA Legok Nangka. Di berapa tipping fee-nya? Tipping fee-nya 486.000 per ton. Berarti 9 kali lipatnya. 9 kali lipat. Iya. Karena lebih jauh ya mungkin ya. Lebih jauh, lebih mahal. Saya sudah hitung kalau ke Legok Nangka itu dengan prediksi jumlah penduduk 600.000, anggaran yang harus kita keluarkan adalah 47 miliar. Per bulan? Per tahun. Per tahun. Oh, jadi 47 miliar per tahun. Sayang kan kalau anggaran 47 miliar hanya untuk ngurus sampah. Nah, ada uji coba seperti di RW 18, di RW 7 pada Suka, 18 pada Suka, kemudian 7 Pasir Kaliki. Sampah ternyata bisa direduksi. Yang dibuang ke TPS residunya hanya 13% ternyata. 13%. Sampah dipilah mulai dari rumah. Organik, anorganik. Nah, itu betul. Apa yang sudah dilakukan oleh Brinka dan di tempat-tempat lain. Organik bisa kita manfaatkan. Apakah itu jadi kompos, biogas, atau sekarang lagi tren Magot ya? Magot. Iya. Itu bisa tuntas habis itu. Iya, betul. Yang anorganik, nah kita punya bank sampah. Betul. Bank sampah. 80 jenis sampah itu bisa diterima, sampai pecahan kaca masih bisa diterima. Nah itu yang jadi masalah ini gini Pak Kadis. Banyak nih pecahan kaca nih pabalatak ya, kata orang dia mah di mana-mana gitu ya. Nah ini emang bisa ada harganya enggak? Ada harganya. Kan baheula mah ya dulu gitu baheula Baliut. Dulu itu tukang sampah itu dikenal sebagai tukang bling. Iya. Kalau dulu mungkin harganya lumayan gitu. Nah sekarang juga saya baru tahu nih, ternyata kaca juga nih Pak RW ternyata juga ada harganya nih. Jadi kalau ada kaca ya kita kumpulin aja nanti. Gitu. Nah silakan, nanti ada daftar harga. Daftar harga Brinka barangkali tahu ya, daftar harganya, listnya apa saja, kertas, kardus, duplek, logam juga masih bisa diterima, bahkan pecahan kaca itu diterima. Contoh, kemarin ada pemusnahan barang bukti miras di Polres.
digiling pakai stump, bingung ini pecahan kacanya bingung, kemana. Sudah kita terima, nggak masalah. Tadinya Polres bingung buangnya kemana. Iya. Kita yang terima. Jadi pecahan beling kaca itu kita terima. Mungkin diterima di Samici ya kalau Iya, nggak salah. Bank Sampah Bank Induk Sampah. Cimahi. Iya, Nah, jadi yang anorganik jangan dibuang, dikumpulkan, itu punya nilai manfaat dan ekonomi tentunya. Nah, tinggal masalahnya adalah yang residu. Nah, itu. Residu yang akan kami urus. Apakah itu dengan teknologi ataupun masih tetap diangkut dibuang ke TPA. Nah, TPA Legok Nangka memang harusnya membuang sampah residu. Di sana dijadikan TPA yang mengolah sampah menjadi energi listrik. Oh, betul. Kalau di TPA, saya kira itu kebijakan pemerintah dari hulu dan hilir. Nah, ini akan jadi kebijakan mudah-mudahan di tahun 2020 bahwa zero waste ini bisa diterapkan di seluruh RW di Kota Cimahi. Iya. Ya, Betul, sekarang betul. baru 40, tetapi 40, ada ya. beberapa yang belum siap sehingga hanya 35 yang sudah siap. Siap ya. Sudah berjalan hanya Ya, sudah berjalan. Iya, betul. Dampaknya kelihatan. Untuk tipping fee bulan Agustus itu kita bayar 8.000 ton. Udah terlihat ya. 8.000 ton. Bulan September 6.700 ton. Berarti ada pengurangan sekitar 1.300 ton. Oh, lumayan. Pada bulan Agustus dan September. Mudah-mudahan ini tren baik, Iya, tren iya, positif iya. gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira begitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi. Oke. Nah, kita tanya-tanya lagi nih langsung ke aktivisnya gitu ya, yang memang sehari-hari yang emang praktisi bukan aktivis sih. Ini dari Bringka nih. Kita mungkin masyarakat Kota Cimahi nih, sahabat 5 waktu, kepingin tahu nih apa sih Bringka itu gitu ya. Kemudian programnya seperti apa? Silakan Bu Devi. Bringka itu sebetulnya terbentuk awalnya dari unsur ketidaksengajaan, Pak. Oh, iya. Sebetulnya awalnya dari unsur ketidaksengajaan. Waktu itu RW 18 ditunjuk oleh Dinsos P2 KBP 3A untuk mewakili Cimahi di lomba P2 WKSS. Kebetulan saya itu ketua dari Bina Keluarga Remaja. Pada saat pembinaan untuk P2 WKSS, masuk Dinas Lingkungan Hidup dan YPBB, Yayasan Bioscience dan Bioteknologi, untuk program Zero Waste. Betul. Karena tidak ada kader yang bukan tidak ada kader, karena waktu itu kader sedang sibuk dan kebetulan yang sedang kosong itu tim saya, kelompok kerja saya, masuk ke kelompok kerja saya, dan kebetulan kami tertarik gitu. Betul. Tertarik mengenai Zero Waste. Berjalanlah Zero Waste. Awalnya itu kita dari 1 orang tukang sampah, Ya. sekarang kita sudah punya 4 tukang sampah karena kebetulan sudah 1 RW kita memilah sampah. Sudah hampir 1 RW sudah ikut sampahnya sudah ikut ke petugas sampah RW. Betul. Nah, awal ya suka duka banyak pasti. Iya, ya, pasti. Pak. Nah, ini kenapa sih namanya itu Bringka? Soalnya kan ini juga familiar gitu ya. Kenapa nih? Terus tagline-nya atau semboyannya apa nih Bringka nih? Sebenarnya kalau diplesetkan Bringka itu Bringka dia. Saya punya tim 5, Pak. Oh, iya. Kemana-mana tuh sebetulnya kita selalu harus bareng. Oh. Jadi kalau ada acara apa-apa, entah itu dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari apa, kita nggak bisa satu-satu. Oh. Kita pasti berangkat berlima. Oh. Kecuali hari ini karena kebetulan ibu-ibunya lagi pada sibuk. Iya. Kebetulan kita ibu semua. Ya, Hanya ibu. Bringka itu ada sebetulnya anggota ada 9, ibu-ibunya 5, petugas Ya. sampah 4. Oh, petugas sama. Kalau dari ininya awal Bringka itu bundanya remaja kreatif, inovatif dan insya Allah amanah. Wah, itu luar biasanya amanah nih. Insya Allah, Iya. insya Karena Allah. kan bersangkut paut dengan dana yang emang dihasilkan oleh pemilahan sampah itu. Iya, Nah, ini iya. bicara tentang berapa sih emang dana yang udah terkumpul dari hasil dari hasil pemilahan sampah, karena kan ini juga dijual ujung-ujungnya, Bu. Kita itu mengelola bukan hanya dari hasil pemilahan sampah saja. Pak RW sudah istilahnya
apa ya kalau kata bahasa Sunda memasrahkan gitu. Memasrahkan, menyerahkan, Bu. Menyerahkan termasuk mengelola retribusi sampah di RW 18 oleh Bringka. Luar biasa. Jadi retribusi sampah itu diserahkan pengelolaannya diserahkan ke RW 8 ke Bringka. Kisaran retribusinya masih sedikit sebetulnya dibandingkan di daerah lain, masih di kisaran 20 sampai 50 ribu untuk rumah ya. 20 sampai 50 ribu untuk rumah retribusinya. Nah itu kita bagi-bagi tiap bulannya untuk untuk retribusi ke Pemkot, untuk pembuangan, untuk akomodasi petugas sampah juga, termasuk untuk gaji petugas sampah. Sisanya kita simpan untuk tabungan petugas sampah, untuk perbaikan sarana dan prasarana seperti gerobak sampah, motor sampah. Untuk operasional kita kebetulan Bringka juga alhamdulillah saya punya kader-kader yang kreatif. Sesuai dengan tagline kita, Bringka punya kader-kader yang kreatif. Itu kita tuh selalu kalau misalnya lihat sampah, dibikin apa nih bagusnya. Nah, itu perlu modal. Itu kan perlu modal. Betul. Nah, dari retribusi juga kita sisihkan sedikit dari hasil. Selain kita cari sampingan, kebetulan ada anggota yang bisa masak, kita jualan, Pak. Untuk menambah uang kas. Untuk operasional pemilahan sampah. Kita jualan, kita terima cateringan gitu, walaupun masih skala kecil gitu. Nah, siapa tahu nih kalau LH ngadain kegiatan, cateringnya dari Bringka ya. Bringka bisa, Pak. Iya dong, biar. Ya, kebetulan kita juga sekarang sedang menggalakkan nyambung sama programnya DLH yang pengurangan kantong plastik. Kita membuat kantong belanja dari baju bekas. Jadi baju bekas tidak dibuangkan, itu juga lama terurai ya Pak. Jadi kita buat kantong belanja dari baju bekas. Kita balik lagi ke zaman dulu ya Pak. Jadi kemana-mana kita bawa kantong belanja. Kita sudah membiasakan, terutama untuk anggota saya dulu. Saya sendiri pun kalau kemana-mana sekarang sudah bawa kantong belanja sendiri gitu. Ini luar biasa nih si Ade nih ikut-ikutan terus kegiatan Ibu emang selalu dibawa nih. Ini lagi selalu saya bawa. Saya bergabung dengan program Dinas Lingkungan Hidup itu dari 2017. Saya lihat waktu hamil juga hamil juga dibawa. Dari hamil udah dibawa. Luar biasa nih Pak, generasinya Pak. Ini hikmah dari pengolahan sampah, program hamil saya ini sukses. Sekarang juga kita lagi kebetulan RW 18 pada suka mau menghadapi Kesrak mewakili Kota Cimahi di tingkat provinsi. Betul. Inovasinya tetap selalu kita dari sampah. Kita buat kantong belanja, kita buat souvenir. Barangkali ada yang mau hajatan bisa kita nerima souvenir. Luar biasa. Kita buat dari sampah, dari kain perca bisa. Terus kita juga sudah bikin dari limbah kopi Pak. Jadi dari warga itu limbah bungkus kopi limbah bungkus kopi kan banyaknya sekarang orang tuh pengen instan ya. Jadi kopi instan aja gitu kan. Otomatis nyampah banyak nih Pak. Betul. Jadi kita minta ke warga si limbah kopi itu dipilah. Jangan dibuang tapi diserahkan ke kita. Limbah kopi terus sabun-sabun sasetan itu bisa kita sebetulnya saya lupa tidak bawa produk. Saya sudah punya produk yang sudah jadi kantong belanja dari limbah kopi. Kebetulan juga anggota Bringka ada yang bisa jahit juga. Jadi kita jahit Pak. Dijahit ya? Dijahit ada, di Anyam juga ada. Gitu. Kita juga sekarang tuh lagi nerima pesanan bikin sleeping bag dari limbah kain perca. Kain perca ya? Ya, limbah kain perca. Sama kemarin kebetulan ketemu sama Pak Kabid DLH katanya minta tas laptop Pak. Dari kain perca. Luar biasa kan? Sudah mulai ada sinergi ya. Iya betul. Jadi yang penting itu kita ketika mendaur ulang sebuah limbah, yang penting ini ngejualnya kemana kan ya Bu? Iya. Kita masih ke ini aja karena kebetulan orang dinas sering ke 18 gitu. Jadi kita tawarinnya ke orang dinas aja dulu gitu. Jual dadat ya? Promosi jual dadat. Jadi nggak boleh enggak gitu kan. Nggak boleh enggak, harus dibeli. Iya, kalau gaul sama ibu-ibu gitu sih. Jual dadat. Ya. Ini sahabat Lima Waktu ternyata seru ya, kita ngobrol-ngobrol nih dengan kelompok Bringka. Nah juga ini kedatangan juga nih salah satu ketua RW-nya ya dari RW 18 dengan Pak Yana. Silakan Pak, itu mic-nya Pak.
Nih, Pak Yana, kita mau tanya nih ya. Pak, saya ngelihat juga mungkin Pak Yana itu salah satu RW teladan lah. Istilahnya ngantor setiap hari ini saya lihat nih. Ini luar biasa. Jadi inspirasi mungkin buat RW-RW yang lain gitu ya. Nih, saya tanya dulu nih, mumpung bisa disaksikan oleh media masa dimanapun, ini seluruh dunia Pak nanti akan beredar. Jadi Bapak itu diproduksi kemana-mana nih. Ada RW yang mau ngantor gitu ya. Ini kenapa sih mau ngantor gitu ya? Kayak gajinya UMR aja gitu. Oh gini Pak ya, kepada Bapak dari LH, yaitu Pak Roni. Ya. Saya asal-muasalnya saya mau ngantor. Jadi udah terbiasa, udah kebiasaan mungkin Pak. Sebenarnya tuh saya tuh bukan dari pegawai negeri. Berhubung saya sudah istilahnya pensiun, nah, terus alhamdulillah dipercaya jadi RW. Nah disitulah saya lihat kantor asalnya nggak ada orang, saya tertarik jadi iba. Oh iba. Jadi saat perasaan saya tuh kok ini kantor nggak ada penghuninya, gitu. Nah, disitulah saya merasa tertarik hati. Kalau umpamanya suatu bangunan ditinggalkan begitu aja, istilahnya nggak ada yang merawat, akan cepat rusak ya. Akan cepat rusak. Apalagi di situ dipakainya 1 bulan sekali. Maka di situ saya tertarik. Jadi panggilan hati nurani. Panggilan hati nurani saya sendiri. Udah seneng ya emang ya. Dari mulai saya ke situ menjadi pengurus. Nah, disitulah saya bebenah istilahnya kantor, dibenahin, didiamin. Bahkan sampai saat sekarang saya nggak akan terhenti-hentinya, akan selalu tetap mengusahakan supaya kantor itu sama warga sendiri juga dikenal. Oh iya. Nah saya juga ngeliat kan sambil nunggu masyarakat yang untuk ngurus surat-surat ya. Ini kan suka berkebun tuh di situ, memilah sampah juga nih. Gimana nih hubungannya dengan memilah sampah? Istilahnya kan kalau Pak RW itu pangkasepna lah kalau ada kegiatan dengan ibu-ibu Bringka ya. Gimana nih? Ini kisah nyata. Oh, kalau dengan sampah, emang asalnya warga kami itu emang agak cuek gitu. Agak cuek gitu. Berhubung saya punya pikiran kalau umpamanya sampah didiamkan mungkin makin lama makin banyak. Nah disitulah saya punya inovasi, yaitu memikirkan bagaimana tertariknya warga terhadap sampah. Ya disitulah saya memanggil LH juga dengan Bringka, bagaimana nih caranya mengurus sampah supaya ini warga bisa tertarik. Disitulah saya punya gagasan, kesatu memanggil LH-nya sendiri, keduanya dengan Bringka, supaya mengadakan sosialisasi antara warga dengan pengurus. Pertama saya mensosialisasikan dari RT 1 sampai RT 9. Nah ini ada RW ada RT yang ini agak susah nih untuk diyakinin gitu ya program memilah sampah ini gitu. Suka dukanya seperti apa? Suka dukanya ya nggak terhitung lah umpamanya. Kalau umpamanya ada yang sampai marah-marah juga gitu. Tapi saya nggak lepas dari memperjuangkan supaya bisa bagaimana caranya bisa tertarik gitu. Sampai tertariknya warga sampai saat sekarang alhamdulillah. Ya, apa yang dikatakan sama ketua Bringka tadi emang benar, kenyataannya tuh suka dukanya terasa ya. Mau pengorbanan, penuh pengorbanan. Emang kalau kita ingin sukses, suatu keberhasilan itu kita pengorbanan banyak sekali Pak, rintangan-rintangannya. Tapi kita jangan istilahnya jangan terhalang dengan itu, maju terus istilahnya. Sampai RW 18 tuh sampai kedatangan 10 negara Pak kemarin.
sampai tertariknya itu udah menyebar ke sana, mungkin ada Iya. informasi-informasi. Katanya juga untuk kemarin juga kedatangan dari DPRD mana Pak? DPR ini ya, Mojokerto. Ngelihat-lihat bagaimana mengolah sampah. Ya. Luar biasa kan? Ya, Ini jadi gitu. Sampai itu Mojokerto dari DPR Mojokerto datang ke RW 18. Gitu. Tanya-tanya ya gimana? Cuman saya tuh takutnya tuh warga kami tuh tertukar dengan orang barat. Kenapa? Oh, orang barat tuh kan rupa-rupa ininya tuh bermacam-macam apa, Oh, rambutnya? rambutnya. Iya. Nah, RW 18 juga sama. sama gitu. Iya, kan. karena Pak RW 12 RW 18 itu sebutnya kampung juara, Pak. Iya. Juara segalanya. Iya. Sampai warganya sendiri juga ada yang dicet rambut. Ah, Ya, ya, gitu. ini terima kasih nih Pak RW ya. Nah, kita bincang-bincang tanya lagi, kebetulan nih ada Pak Dede ya sebagai ketua Germas. Silakan Pak Dede, seperti apa sih Germas itu? Gemas ya. Gemas itu seperti apa yang emang dikenal di RW 19 nih? Operasionalnya seperti apa? Awalnya bisa dibentuk ini seperti apa? Silakan Pak Dede. Kronologis lah Pak. Iya, kronologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung to the point Pak. Awalnya gini Pak, setahun setengah yang lalu sebetulnya kita masih nginduk ke RW 8 untuk pembuangan sampah. Betul. Nah kemudian waktu itu karena bulan puasa Lebaran sampah numpuk Pak, karena yang petugasnya pulang kampung. Oh. Dari situ awalnya. Nah warga kan ngeluh semua tuh, Ya, sampah pasti ngeluh. numpuk, Bau. 2 minggu nggak diangkut, Iya. sampai bilatungan kan. Oh. Nah warga teh ngeluh ke para RT. Akhirnya kita ngumpul para RT sama Bu RW. Ini gimana nih gitu. Kan dari situ awalnya. Kita nggak bisa maksa orang, orangnya juga nggak ada. Iya. Kita buang juga kemana kan gitu. Iya. Nah akhirnya diambil satu keputusan secepat-cepatnya. Jadi kita waktu itu langsung ngumpulin uang Pak. Tiap RT itu dari kas RT kan ada 8 RT Pak. Iya, 8 RT. Nah, Terus kita butuh duit 6 juta untuk uang muka motor. uang muka motor mogar Motor ya. motor sampah. Bukan. Itu dalam 2 hari itu ada. Luar biasa, 2 hari ada. Ada. Wah, berarti gini Pak Kadis, kalau warga itu ada keinginan, insya Allah bisa gitu Enggak, ya. itu dari kas RT Pak. Oh, dari kas RT ya. Dan kas Iya. RW. Heeh. Dari kas RT sama kas RW itu terkumpul 6 juta. Langsung kita kasih DP ke leasing. Besoknya ada motor langsung. Oh iya, ada duit, ada barang, Pak. Oh iya Pak. Nah udah gitu. Istilahnya kita ke warga sosialisasi. Iya. Setelah terbentuk pengurus, alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua Pokjanya. Kita keliling ke tiap RT, rapat per RT itu dikumpulin. Ada gini. Nah, alhamdulillah terkumpul peserta sampai sekarang itu 600 rumah. Dari berapa KRT-an tuh, Pak? 8. 8. Itu iurannya variasi Pak, karena masyarakat juga kemampuannya beda-beda. Nah, kenapa variasi gitu? Kenapa Berdasarkan kemampuan ekonomi. Mungkin juga yang kontrak beda, yang rumah sendiri beda, terus yang satu rumah berapa kakak beda. Itu antara 15.000 sampai 30.000. Sama kayak tadi Ibu mungkin Iya, beda ya. iya. Jadi Betul, berdasarkan betul. kondisi lingkungan masing-masing. Betul. Tidak dipukul rata gitu. Jadi yang 15.000 saya mampunya segini karena saya ngontrak, sampahnya sedikit. Ada juga yang warung gede, sampahnya banyak 30. Oh iya, betul. Disesuaikan dengan volume. Nah sekarang alhamdulillah kita udah 16 kali angsuran Pak. Satu bulannya 927. Kita kontrak 3 tahun, mudah-mudahan lancar gitu Pak. Sekarang punya 600 peserta, kita 1 bulan dapat uang itu 12 jutaan lebih. Oh iya. Dengan armada motor berapa? Masih satu atau udah nambah? Masih Nah, satu ya? Satu sekarang udah dapat bantuan yang kuning. Satu jadi 2. Jadi 2, alhamdulillah ya, dari jadi setelah kita dari DLH ya atau? Ya, setelah kita berjalan 6 bulan, turun bantuan yang kuning. Iya, mudah-mudahan juga dapat lagi bantuan nanti ya. Amin. Nah, kemudian kita punya manpower atau karyawan 3 orang. 3 orang. Ada supirnya, ada asisten 1, asisten 2, beda-beda gajinya Pak. Supirnya 1,5 juta, asisten 1 1,3, asisten 2-nya 1 juta. Gitu. Itu operasional per hari 100.000. Operasional 100.000 untuk semua. Untuk 3 orang itu. Untuk 3 orang. Di bensin 20.000, uang makan 10.000 ewan, Iya. buang sampah ke sana bayar per ritnya 20.000.
Oh, ke begitu. TPA sana, TPS. Ke TPS, Nah, TPS. sehingga 100.000 aja sehari. Heeh. Nah, total operasional itu 10 juta, kita dapat 12 juta. Heeh. Jadi kita bisa nabung. Ada ya, ada tabungan. Bisa ya. nabung. Ah, ini luar biasa. Karena ketua Gemasa nggak digaji soalnya. Ketua Germasa nggak ada, iya pengabdian, Pak. Ya. Iya, pengabdian. Karena alhamdulillah di betul. Bumi abi Betul. ngawarung, Pak. Oh, iya, luar Jadi biasa. pengabdian lah ini mah. Iya. Nah, ini Kemudian- memang yang diperlukan informasi oleh masyarakat nih, sahabat Lima Waktu, terutama di RW 19. Jangan sampai ada informasi yang simpang siur gitu ya. Ya. Jangan sampai Gemas itu ada ya istilahnya ada simpang siurnya, oh ini bisnis sepihak, padahal enggak ya Pak Dede ya. Nggak ada yang bisnis, Pak. Soalnya nggak bisa bisnis juga, mentok Pak. Sekarang aja kita gini, ada kenaikan operasional. Ya. Maksudnya gini, kita sehari-hari ini kan biasa 2 kali ngebuang, Pak. Tapi mucung gitu. Jadi dari bak sampah itu naik 1/2 meter. Nah, kalau musim hujan tuh nggak bisa, harus 3 kali buang kan. Soalnya bisi nanti kecelakaan. Soalnya pernah diguling oke, Pak. Oh, tiguling ya. Pernah Tiguling nanti gubrak ya. Sami wae lah ya, Pak. Nah, kita otomatis kalau musim hujan ada penambahan biaya operasional untuk buangnya ke sana. 600.000 per hari, per bulan. Iya, terus untuk biaya perawatan motor itu ada kan, harus rutin itu. Ya ada, Pak. Per 3 bulan kita servis, ganti oli dan lain-lain. Nanti dari yang tabungan itu diambil. Nah, terus gini Pak, program tata kelolanya untuk pengambilan iuran, ini seperti apa Ya, itu kerjasamanya? diserahkan ke para RT, Pak. Jadi para RT yang nagihin ke warga. Nah, nanti mereka dapat 10% dari tagihan. 10%. Kalau nggak ada itu kan nggak jalan, Pak. Oh iya, betul. Ya, kita terbuka Realistis aja, aja lah, betul. Terbuka aja. Jadi nggak ada gaji, Pak. Ya dapatnya 10% aja dari tagihan. Ya, istilahnya untuk kelancaran semua lah. Iya. Nah, sisanya kita bisa nabung 2 juta per bulan. 2 juta ya? Ya. Nah, kemudian next gitu ya. Untuk program selanjutnya, kita ada beberapa ide yang sedang, akan, dan mudah-mudahan berjalan. Nanti per Desember mungkin, Pak, insya Allah kecil-kecilan lah kita mau hiburan, ngadain Gemas wisata kuliner. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini kan kita juga insya Allah kita lagi mengusung nih sebuah wisata edukasi. Ya. Salah satunya titik kunjungan wisata kuliner itu kita sudah ada titiknya. Ya. Nanti kita bahas mungkin di session lain. Sekarang sedang diurus izinnya, Pak. Luar biasa. Diurus izinnya Ya. supaya kita nggak ilegal. Iya, jadi masalah nanti pengunjung, nanti kunjungan wisatanya. Ya. Kunjung wisata dari siswa-siswa insya Allah lah. Siap. Sinergi dari 7 dinas ini insya Allah. Tapi ini program ke depan, Pak. Nah, ini kita tanya lagi nih. Bincang-bincang tentang program Gemas nih ya. Emang sudah berjalan berapa tahun nih, Pak? 1,5 tahun lebih, Pak. 1,5 tahun. Cirinya dari angsuran motor aja. Oh iya, betul. 16 angsuran, Pak, kemarin. 16. Baru 16 angsuran dari 3 tahun. Oh, dari 3 tahun. Mudah-mudahan nanti cicilan selesai, motor juga jangan selesai ya. Mobil, Pak. Oh, luar biasa. Nah, itu saya senang, harus optimis. Mobil. Nah, karena gini, nanti di awal tahun kita ada program lanjutan, Pak. Kita akan memperluas kepesertaan Gemas, bukan hanya di Parasuka, tapi seluruh Cimahi. Wah, ini bagus nih. Dengan cara gini, modalnya nggak gede, modal brosur doang. Paling 1 rim juga 100.000 lah. Iya. Kita nyetak 10 rim juga cuma 1 juta. Kita bagiin aja secara random gitu kan. Nanti kita pakai orang-orang di sini yang nganggur supaya ngambilin sampah ke sana. Kita kumpulkan di base camp kita. Nah, kita bisa pilah. Nah, sekarang pemilihan juga sudah berjalan dari awal sampai sekarang, kayak bekas mineral, dus dan lain-lain itu, cuman kita serahkan ke karyawan. Nah, dia jual uangnya buat tambahan dia. Wah, nih. Jadi Gemas nggak ngambil. Iya. Sepeser pun itu buat tambahan gaji dia supaya seneng. Karena itu uang mingguan, Pak. Ya, luar biasa nih emang visi kedepannya luar biasa nih swadaya sampah nih dari masyarakat nih Pak Kadis nih. Ternyata memang masyarakat itu kreatif memang ya. Nanti mudah-mudahan bisa sinergi dengan dinas LH gitu ya. Nah, ini saya akan tanya nih ke Pak RT nih. Pak RT di RT 8 nih, Pak Cecen nih. Ya. Ini kan sebagai
kepanjangan tangan daripada program Gemas di KRW-an nih. Ini suka dukanya untuk pemungutan sampah di iuran ya lah. Iuran di RW di RT 8 ini seperti apa nih, Pak RT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau suka duka pasti ada. Iya. Pasti tagih orangnya nggak ada. Nggak ada. 2 hari ke situ juga nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau setor kan harus tetap. Ya. Nombokin Ya, dulu capek. kan gitu. Nombokin ya. Nah, gitu. Nah, itulah suka dukanya. Oh, udah. Terus lagi alhamdulillah di warga kami khususnya RT 8 RW 19. Iya. Udah kesadaran masing-masing masalah Iya. memilah. Udah mungkin udah kepesertaannya udah berapa persen nih? Hampir semua, 100% 80% lah, 80% udah 80%. Iya, 80 ya. Karena wilayah kami itu kebetulan 2 komplek, komplek Pemda Baru dengan Satiningsi Residen. Betul. Jadi kesadaran mereka sendiri tuh udah dipilah di rumah, di udah rumah, dipilah, ya. mana basah keringan gitu. Hmm. Jadi udah yang ngambil sampah itu Gemas nggak susah lagi. Jadi udah tinggal masukin aja, ngambil aja. Pengambilannya udah Nah, biasa. alhamdulillah warga kami itu sangat kooperatif lah gitu ya. Ya, kooperatif ya. Nah ini mungkin jadi kadang-kadang kan ini bagaimana misalnya masih suka ada untuk setoran nombokan nggak karena misalnya nggak ketagih atau misalnya seadanya aja gitu. Enggak. Sekarang pun masih ada catatannya. Ada 12 orang 12 orang. yang belum ketagih. Tapi kalau ke Bapak ini bulan kemarin tuh Pol, sekarang masih ada tunggakan. Jadi masih ya Masih nombok ada sedikit. Ya itulah Kita memang. terbuka aja ya. Ya terbuka Karena saja. Seperti katakan tadi suka dukanya seperti itu. Iya, gitu. iya. Apalagi kalau di perumahan kan kebanyakan orangnya ada, pagarnya kan digembok. Iya digembok ya, Nah, itu. dipunten-punten. Ada, Oh ini ada itu. Pak RT. Nah, itu. Nagih sampah katanya. Nah, itulah suka Ya dukanya. jadi emang luar biasa ini juga saya salut ya ke Pak Cecen gitu ya. Masih istilahnya nagihan sendiri gitu ya, padahal kan Sendiri ya. ada mungkin ya petugas yang lain, tapi ya mungkin beliau menyempatkan lah. Ini luar biasa juga nih sosok RT yang emang yang perlu kita tiru nih Pak Kadis nih. Nah ini luar biasa nih. Kita ke Pak Kadis nih, setelah kita bincang-bincang tentang program tadi nih, gimana tanggapannya nih sebagai dari dari pemerintahan nih, silakan Pak. Luar biasa ya, amazing gitu. Amazing. Ya, luar biasa. Jadi dari 2 contoh aja ini luar biasa. Jadi RW lain mungkin tertinggal. RW lain yang beberapa RW atau ratusan RW yang ada di Kota Cimahi. Jadi belum semua RW seperti ini. Nah, ini adalah model-model. Model-model. Jadi apakah RW 18, 19 itu adalah model. Jadi pilihannya seperti apa? Kalau zero waste misalnya di RW 18 bisa juga digunakan itu, di RW 19 bisa juga. Jadi ini yang kami harapkan tentunya, terutama dalam pengelolaan sampah. Sekali lagi catatannya, jangan banyak sampah yang dibuang ke TPA karena operasionalnya akan semakin tinggi. Saya kira begitu, luar biasa, amazing. Amazing. Ini Pak Kadis, kita ini kan dari program di Kelurahan Badasuka, sekarang lagi kita memasyarakatkan atau memberikan sebuah contoh tentang sumur resapan. Dan sumur resapan ini mungkin panitia bisa itu untuk itunya di sebelah sana itu alat. Nanti kita ada penandatanganan ini dari pihak dimulai dari RT ya, tanda tangan, karena nanti akan tanda tangannya akan dipajang di sana Pak. Ini jadi dari RT, kemudian mudah-mudahan ini sampai RI 1 tanda tangan, karena ini program dari Kelurahan Badasuka. Jadi sistemnya juga itu sumur resapan multifungsi ya, sistem Badasuka. Nanti semua warga, bukan semua, jadi dari RT, RW, sayang Bu RW-nya tidak hadir, kemudian Pak Lurah, dan naik ke sana terus Pak Kadis juga. Nanti tanda tangan, dan ini nanti akan dipang-pang di sana tanda tangannya, kemudian di laser. Yang penting kita mencari keaslian dari tanda tangan, bahwa tanda tangan itu asli gitu ya. Mungkin kita akan didokumentasikan. Silahkan kita mulai ya, kamera mungkin bisa
sorot sebelah sini silakan. Dibuka dulu itunya. Kita mulai dulu dari penguasa tertinggi menurut saya, Pak. Jadi bukan ini dari Pak RT dulu. Karena luar biasa yang menguasai teritorial adalah Pak RT. Tanpa izin Pak RT semuanya nggak akan bisa jalan. Ya, silakan. Di sini aja, Pak. Jadi biar di sebelah sana nanti. Dah. Mungkin kamera bisa diarahkan ke sini. Sebelah situ. Ya, berdiri saja, Pak. Ya, silakan di down. Ya. Jadi sumur resapan ini mengurai air wudhu, kemudian nanti bisa ditanami ikan. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi pada Suka, Cimahi, dan mudah-mudahan Indonesia nanti. Jadi kita mari kita sama-sama mendaur ulang air yang melalui sumber resapan. Silakan dari Pak RT dulu di sebelah sini. Di atas saja, Pak. Yang penting ini otentik. Di atas. Apa? Boleh. Ya. Ya. Nanti sama Bapak. Bapak nanti. Nama lengkap, Pak. Jangan besar-besar. Oke, nama lengkap, Pak. Oke, silakan sekarang Pak Kadis. Di sana di situ. Sebelah bebas saja di situ, Pak. Iya. Jangan besar-besar. Jangan besar-besar. Gampang, Pak, nanti karena nanti akan di laser itu. Jadi akan kita grafir. Diambil sebelah itu. Jabatan, Pak, di bawah. Ya, nanti. Silakan, nanti Pak RT ditulis, harus otentik. Nanti mungkin Beringka sama Germas, tanda tangan juga, ke RW-an juga. Ya, jadi biar jelas bahwa emang program ini memang kita program yang emang dari masyarakat. Ya, ya, terima kasih, Pak. Ya, belum. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sekarang dari Pak RW, silakan Pak RW, RW 18. Ya, minggu depan nanti mungkin Pak Wali Kota. Ya, Iya, ketua RT RW ya. Ya. Silakan Pak Dede. Germas. Bebas di sini aja. Oke. Sebagai ketua Gemas ya. Oke. Nah. Ya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian Ibu Devi, silakan Ibu Devi, ini terakhir. Ya, makasih Bu. Oke, terus bawah. Ya, sebelah sini Pak. Silakan di sini Pak.
Oke, sahabat 5 waktu siap? Oke. Oke, sahabat 5 waktu dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di acara program pemberdayaan lingkungan hidup di Kota Cimahi. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, hidup Cimahi. Hidup Cimahi. Hidup. Ya, makasih Pak. Makasih. 5waktu.id, inspirasi baru.